Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas 10 TKJA. Saya akan membahas pengertian mikrokontroler dan keunggulan peralatan yang berbasis mikrokontroler. Pertama-tama, pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler adalah suatu chip berupa IC integrated circuit yang dapat menerima sinyal input, mengolahnya dan memberikan sinyal output sesuai dengan program yang diisikan ke dalamnya. Sinyal input mikrokontroler berasal dari sensor yang merupakan informasi dari lingkungan, sedangkan sinyal output ditujukan kepada aktuator yang dapat memberikan efek ke lingkungan. Jadi, secara sederhana, mikrokontroler dapat diibaratkan sebagai otak dari suatu perangkat atau produk yang mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Orang-orang juga menyebut mikrokontroler sebagai embedded mikrokontroler. Hal ini tidak terlepas dari posisi mikrokontroler yang embed sistem atau menjadi satu bagian dengan perangkat sistem atau suatu sistem yang lebih besar. Secara sederhana, mikrokontroler dapat diartikan sebagai suatu sistem komputer yang dikemas dalam IC, di mana sebelum digunakan harus diisi suatu program atau perintah terlebih dahulu, sehingga mikrokontroler hanya dapat berjalan bila telah diisi suatu perintah atau program terlebih dahulu. Ciri khas mikrokontroler. Yang pertama, kemampuan CPU yang tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan CPU, umumnya mikrokontroler sederhana hanya dapat melakukan atau memproses beberapa perintah saja. Meskipun saat ini telah banyak dibuat mikrokontroler dengan spesifikasi yang lebih canggih, tapi tentunya belum dapat menyamai kemampuan CPU dalam memproses data dari perangkat lunak. Yang kedua, mikrokontroler memiliki memori internal yang kecil. Tentu bagi Anda yang sering melihat mikrokontroler, maka dapat melihat jumlah memori internal dari mikrokontroler terbilang kecil. Umumnya, sebuah mikrokontroler hanya berisikan ukuran bit, byte, atau kilobyte. Yang ketiga, mikrokontroler dibekali memori non-volatil. Dengan adanya memori non-volatil pada mikrokontroler, maka perintah yang telah dibuat dapat dihapus ataupun dibuat ulang. Selain itu, dengan penggunaan memori non-volatil, maka memungkinkan data yang telah disimpan dalam mikrokontroler tidak akan hilang meskipun tidak disuplai oleh power supply. Yang keempat, perintah relatif sederhana. Dengan kemampuan CPU yang tidak terlalu tinggi, maka berimbas kepada kemampuan dalam melakukan pemrosesan data yang tidak tinggi pula. Meskipun begitu, mikrokontroler terus dikembangkan menjadi canggih. Contohnya, mikrokontroler yang digunakan untuk melakukan pengolahan sinyal dan sebagainya. Yang kelima, program atau perintah berhubungan langsung dengan port I/O. Salah satu komponen utama mikrokontroler adalah port I/O. Port input maupun output I/O memiliki fungsi utama sebagai jalan komunikasi. Sederhananya, port I/O membangun komunikasi antara piranti masukan dan piranti keluaran. Sekarang, saya akan menyebutkan keunggulan yang diharapkan dari alat-alat yang berbasis mikrokontroler. Yang pertama, kehandalan tinggi dan kemudahan integrasi dengan komponen lain. Yang kedua, ukuran yang semakin dapat diperkecil. Yang ketiga, penggunaan komponen sedikit yang juga akan menyebabkan biaya produksi dapat semakin ditekan. Yang keempat, waktu pembuatan lebih singkat, sehingga lebih cepat pula dijual ke pasar sesuai kebutuhan. Yang kelima, konsumsi daya yang rendah.
Itulah pembahasan mengenai mikrokontroler. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.